Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan untuk mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Gubernur Anies Baswedan menyebut bahwa akan mempelajari lebih lanjut dengan para pakar mengenai rencana tersebut. Pemprov DKI Jakarta masih harus mengkaji lebih dulu mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka pada Januari tahun depan, seperti yang diizinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya belum dapat memutuskan untuk menyetujui hal tersebut karena kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta berprinsip bahwa keselamatan anak-anak menjadi faktor utama dalam pembukaan sekolah. Anies menambahkan pihaknya akan lebih dahulu berkonsultasi dengan para ahli di bidang kesehatan dan pendidikan sebelum sekolah kembali dibuka. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau tepatnya bulan Januari 2021. Pemerintah daerah, Kanwil dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing. Nadiem menambahkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada anak bisa semakin besar, seperti kendala tumbuh kembang hingga ancaman putus sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Belajar tatap muka diizinkan mulai Januari 2021. Pemerintah meminta sekolah-sekolah mempersiapkan hal ini dengan baik. Untuk membahas persiapan sekolah telah bersama kami Bapak Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SD Tunas Global di Depok, Jawa Barat. Selamat siang Pak Taufikur Rahman. Selamat siang, halo. Ya, sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional nih Pak. Oke, terima kasih. Pak Taufik, ini bisa diceritakan nggak sih apa saja persiapan dan antisipasi dari pihak sekolah khususnya terkait protokol kesehatan nantinya kepada para siswa? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa karena ini banyak berita yang mungkin harus diluruskan, bahwa berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri diputuskan bahwa mulai Januari 2021 kewenangan membuka sekolah tatap muka itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, setelah diizinkan nanti sekolah dan perwakilan orang tua memutuskan apakah membuka atau masih ada penundaan. Nah, karena yang beredar adalah seolah-olah mulai Januari 2021 itu sekolah sudah tatap muka. Yang benar adalah mulai bulan Januari 2021 itu kewenangan membuka sekolah tatap muka berada di pemerintah daerah dan sudah tidak lagi berdasarkan status zona. Sehingga sekarang fokus sekolah dalam hal persiapan itu sambil menunggu keputusan pemerintah daerah, saya kira ada 3 minimal. Yang pertama adalah mempersiapkan protokol kesehatan di sekolah dengan mengacu kepada daftar periksa. Di antaranya adalah memastikan sarana sanitasi dan kebersihan sekolah. Yang kedua ada sistem pemetaan warga sekolah sehingga semuanya terpantau, semuanya terkontrol semuanya. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan ini sudah dilakukan oleh sekolah saya yaitu di Sekolah Tunas Global Depok. Yang kedua adalah mendokumentasikan capaian kurikulum siswa selama PJJ 9 bulan ini. Karena kita tahu bahwa penyampaian materi ajar selama PJJ itu kurang optimal dipahami oleh anak-anak. Sehingga guru harus punya gambaran yang jelas materi apa saja yang perlu diulang kembali pada saat nanti tatap muka. Saya kira ini yang real yang harus dilakukan oleh guru. Sekali lagi yang kedua adalah mendokumentasikan capaian kurikulum yang harus nanti diulang pada saat pertemuan tatap muka. Yang ketiga yang harus dipersiapkan sekolah adalah
memastikan kesehatan fisik dan mental guru dan siswa itu siap untuk tatap muka. Karena bagaimanapun juga belajar melalui sistem PJJ selama 9 bulan lebih ini memberikan dampak yang cukup pada guru dan siswa. Sehingga harus ada program recovery fisik dan mental guru dan siswa sebelum tatap muka. Dan ini dilakukan sebelum sekolah diizinkan dibuka oleh Pemda setempat. Saya kira itu. Baik, menyambung pernyataan Bapak tadi pada poin ketiga, bagaimana Pak, apa yang dilakukan untuk merangsang antusiasme anak belajar kembali di kelas? Karena tadi Anda katakan sudah cukup lama anak belajar di rumah, mungkin kejenuhan juga terjadi pada anak-anak, kemudian bagaimana pihak sekolah merangsang antusiasme para siswa ini? Ya, jadi saya ulangi, yang ketiga menjadi fokus sekolah adalah program recovery fisik dan mental guru dan siswa. Detailnya adalah, misalnya untuk guru, kita harus sudah menjadwalkan kegiatan olahraga yang sudah diatur, sehingga itu memastikan fisik juga sehat secara fisik. Terus yang kedua ada pengkondisian screen diet di akhir pekan, karena hari Senin sampai hari Jumat, bahkan Senin sampai hari Sabtu itu sudah terpapar oleh screen, oleh gadget, laptop dan segala macam. Sehingga di akhir pekan itu sudah mulai harus ada program screen diet. Yang ketiga adalah seperti misalnya untuk siswa kita berikan pendampingan mental, ada layanan psikologi, kita berikan ada kelas psikologi kelas untuk anak-anak, sehingga kita tahu mental psikologi anak-anak ini kita juga harus concern juga di situ untuk dipersiapkan untuk masuk ke tatap muka nanti. Saya kira itu. Pak Taufik, lantas kalau misalkan untuk anak-anak yang menolak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka dan tetap meminta untuk sekolah secara online atau daring, nah ini apakah bisa terlaksana, Pak? Iya, kalau berdasarkan keputusannya kan berjenjang, keputusan membuka sekolah kan berjenjang. Yang pertama adalah izin dari pemerintah daerah setempat, kalau di Depok adalah Pemkot. Yang kedua adalah kesiapan dari sekolah satuan pendidikan. Yang ketiga adalah persetujuan dari orang tua. Apabila orang tua siswa masih belum merasa nyaman, masih belum merasa safe untuk diberangkatkan anaknya ke sekolah, saya kira itu harus kita pahami juga. Sehingga sekolah harus tetap memberikan layanan belajar meskipun siswanya orang tua masih memilih untuk di rumah. Nah, kalau konteks di Sekolah Tunas Global tersendiri, kami berikan layanan daring dan luring. Jadi anak-anak yang memilih online kami layani, anak-anak yang memilih offline kami juga layani. Baik, kita harapkan bersama prosesi belajar mengajar tatap mukanya ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan klaster-klaster baru di sekolah. Terima kasih Pak Taufikur Rahman sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang. Pemirsa, video pemotor membawa jenazah seorang anak di kawasan Citerep, Kabupaten Bogor viral di media sosial. Pengendara motor terpaksa membawa jenazah lantaran tidak ada ambulans untuk membawa jenazah. Ya Allah, ya Rob, masih ada yang kayak gini bawa mayat di motor. Inilah video amatir yang menunjukkan pengguna motor membawa jenazah seorang anak untuk dibawa pulang dari rumah sakit. Video ini diambil di kawasan Jalan Geria Persada, Kelurahan Karangasem, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi pada pihak keluarga, peristiwa ini terjadi karena pihak rumah sakit tidak menyediakan ambulans untuk membawa jenazah. Ambulans yang ada hanya untuk pasien yang sakit. Karena panik dan kesal, ayah korban dibantu kerabat membawa pulang jenazah dengan mengendarai motor. Bapak yang bawa bayi itu sempat nanya sama Pak Sapam, Pak, gimana nih Pak, pengen minjem ambulan. Oh, ntar dulu, kata Pak Sapam. Ntar dulu ya, kita nanya dulu ke sono. Pas dia komunikasi tuh sama yang di sono, katanya nggak boleh. Atasannya nggak boleh, ini khusus buat orang sakit. Bukan orang meninggal. Bukan jenazah orang meninggal. Sementara lurah setempat membenarkan kejadian yang menimpa warganya. Hanya saja lurah menyayangkan keluarga pasien tidak melapor pada RT, RW, dan kelurahan setempat, sehingga mereka tidak bisa membantu. Dia tidak hubungin RT ataupun pihak kita juga, minta bantuan juga nggak ada. Jadi karena mungkin, kemarin kan tadi juga saya tanya, karena dia panik, jadi ngambil langkah gitu.
Adapun untuk lokasinya sebenarnya antara rumah sakit dan situ dekat. Belum ada pernyataan dari pihak rumah sakit terkait peristiwa ini. Sementara kini jenazah anak yang meninggal akibat sakit ini telah dimakamkan keluarga di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, bukan kali pertama jenazah pasien dibawa keluarga dengan motor atau kendaraan umum. Belum adanya aturan resmi operasional ambulans untuk membawa jenazah membuat kejadian seperti ini terus berulang tanpa solusi. Kasus jenazah anak yang dibawa dengan motor di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya Maret lalu Pak Sutri asal Indragiri Hulu Riau juga tak mendapatkan layanan ambulans untuk membawa jenazah anak mereka yang meninggal di puskesmas. Sang suami yang kesal sempat berbuat anarkistis dengan merusak spion ambulans. Akhirnya jenazah dibawa pulang dengan mengendarai motor. Tak hanya di daerah, kasus serupa juga terjadi di ibu kota. Seorang nenek di Cilincing, Jakarta Utara terpaksa membawa jenazah cucunya yang baru lahir mengendarai motor. Beruntung ada personel polisi yang melihat dan membantu membawa jenazah ke rumah duka dengan mobil patroli. Di Tangerang, Banten, jenazah bocah yang tewas karena tenggelam harus dipopong pamannya ke rumah duka. Beruntung warga yang iba segera menawarkan bantuan untuk membawa jenazah. Saat itu pihak puskesmas beralasan layanan ambulans hanya untuk pasien sakit dan bukan untuk jenazah. Hal ini merujuk pada standar operasional kerja dari Dinas Kesehatan setempat. Memang belum ada aturan baku yang mengatur operasional ambulans untuk membawa jenazah. Yang ada, peraturan pemerintah terkait layanan kesehatan dan jaminan kesehatan mengatur operasional ambulans untuk kegawat daruratan pasien. Bahkan sejumlah ambulans yang dikhususkan untuk penanganan gawat darurat sama sekali tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, terlebih membawa jenazah ke rumah duka. Ironisnya, tak semua fasilitas kesehatan memiliki fasilitas mobil jenazah yang bisa digunakan pasien. Sehingga aturan penggunaan ambulans untuk pengantaran jenazah menjadi aturan tidak baku dan bergantung kebijakan pengelola fasilitas kesehatan atau kepala daerah. Bila tak segera dicarikan solusi, kejadian jenazah dibawa dengan motor atau angkutan umum bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini ironi sekali ya pemirsa dan Arlista ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu ada perbedaan antara mobil ambulans dan mobil jenazah. Ini adalah dua mobil yang berbeda begitu. Ya, dan terlebih lagi untuk mobil ambulans yang gawat darurat itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk membawa jenazah. Betul. Dan mungkin untuk fasilitas kesehatan baik itu puskesmas ataupun klinik-klinik ini segera menyediakan ataupun menyediakan dana untuk mengadakan mobil jenazah. Pemirsa, tak terima terjaring razia protokol kesehatan, pengguna jalan protes dan adu mulut dengan petugas. iNews Siang segera kembali.